Kita beralih ke informasi lain, Pom Jaya menetapkan satu anggota TNI, Kopda FH sebagai tersangka kasus penculikan berujung pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Tersangka FH langsung ditahan untuk jalani pemeriksaan. Pom Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Kopda FH berkaitan dengan kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Pom Jaya telah menetapkan FH sebagai tersangka. Usai ditahan, pemeriksaan terhadap anggota TNI itu masih berlangsung. Dari hasil pemeriksaan sementara, FH berperan sebagai perantara yang bertugas mencari orang guna menjemput paksa korban. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Priyanto menyampaikan, oknum yang terlibat adalah Kopral 2 FH. Dari hasil pemeriksaan sementara, FH berperan sebagai perantara yang bertugas mencari orang guna menjemput paksa korban. Saat ini pemeriksaan berlangsung untuk mendalami peran Kopda FH. Saat ini Kopda FH sudah berstatus tersangka dan sudah ditahan. Mengenai kemungkinan anggota TNI lain yang terlibat masih didalami. Keterlibatan oknum TNI dalam pembunuhan Kepala Kantor Bank Pelat Merah Cabang Pembantu Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta mulai terkuak. Dia diduga berperan sebagai koordinator penculikan Ilham. Soal keterlibatan oknum aparat pertama kali disampaikan Adrianus Agal, kuasa hukum salah satu pelaku penculikan. Oknum F ini dia bilang, Eras, pekerjaannya nanti kamu untuk menjemput paksa seseorang. Nanti setelah kalian jemput paksa, kamilah yang akan mengantarkan yang dijemput paksa itu ke alamat di Bogor. Pada saat mereka telah melakukan jemput paksa itu, kalau tidak salah, itu 45 juta rupiah. Itu yang sebelumnya dijanjikan lebih, tapi ternyata dipotong oleh oknum F ini. Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji menilai peran oknum aparat ini perlu dijelaskan rinci apakah masuk dalam perencana atau pelaksana penculikan dan pembunuhan. Susno yakin TNI akan bekerja sama mengungkap kasus ini demi menjaga nama baik TNI. Kalau misalnya di dalam rundingan untuk melakukan perbuatan penculikan dan pembunuhan ini, si oknum ini ikut di dalam berunding, ikut di dalam mendesain segala macam rencana, maka dia dapat dikatakan sebagai perencana juga gitu, sama dengan si bos, tetapi tingkatan kesalahannya ya nomor satu si bos. Kami kutip dari Kompas.id, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Priyanto menyampaikan Kopda FH sudah berstatus tersangka dan sudah ditahan untuk pendalaman pemeriksaan. Hingga kini, polisi telah menetapkan 15 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Kacab Bank Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas peran dan keterlibatan oknum TNI di kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, sudah bersama kami Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mbak Hanifah, kan sejauh ini yang dibilang peran dari terduga atau tersangka ini adalah perantara. Tapi bagaimana caranya bisa menguak peran lebih jauh lagi, ada atau tidaknya dengan transparan? Oke, baik. Saya punya beberapa catatan, Mbak, ya, karena ini sepertinya sangat-sangat berbahaya kalau tidak kita urai satu persatu dengan cara yang cermat. Catatan yang pertama adalah ini apakah ada peran fungsional gitu ya. Peran fungsional itu karena kita yang sama-sama tahu yang sudah diberitakan bahwa oknum ini sebagai perantara di antara otak dan eksekutor. Justru di titik inilah ada peran strategis seorang anggota yang dinilai sangat-sangat krusial dan sangat membahayakan.
Kenapa sampai terjadi sedemikian rupa? Karena di situ berarti ada jaringan. Karena seorang oknum itu pasti memiliki jaringan, memiliki kedisiplinan dan reputasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan dan mengintimidasi orang lain. Nah, itu yang pertama, peran fungsional. Yang kedua, peran simbolik. Yang kita tahu TNI itu bukan sekedar institusi, tapi simbol kekuasaan negara. Ketika mereka ada yang terlibat, berarti ada kemungkinan masyarakat akan menilai bahwa seragam bisa dibeli, bahwa otoritas bisa disewa. Hal ini akan sangat-sangat merugikan institusi tersebut. Dan yang ketiga adalah peran struktural. Pertanyaannya adalah, apakah si tertuduh ini atau yang sudah tertangkap ini benar-benar hanya melakukan sendirian, atau sebetulnya secara struktur mereka melibatkan orang lain. Nah, ketika melibatkan orang lain atau anggota yang lain, berarti ini kan sebagai penjamin keamanan atau rekruter, karena mereka terbiasa menerima hierarki secara komando. Nah, apakah ini dilakukan ataukah benar-benar dia melakukan secara sendiri? Nah, karena yang sudah kita ketahui dia juga menerima sebagian dana, apakah dana itu hanya untuk dia atau diberikan kepada orang lain juga. Nah, ini yang harus diketahui. Karena kalau tidak, masyarakat akan berpikir negatif terhadap institusi yang satu ini. Mbak Hanifah, tapi ketika ada 4 klaster, dia juga berperannya sebagai perantara. Apakah bisa dibilang ini kan sudah ada, artinya sudah ada sindikat, ada jaringan? Nah, tersangka ini bisa diduga melakukan ini tidak sekali, bisa beberapa kali sebelumnya juga sudah pernah. Nah, kalau seperti ini kan perlu pembuktian dari pihak kepolisian, karena bagaimanapun juga ini yang terlibat adalah siapa melakukan apa. Karena banyaknya orang-orang yang terlibat dan kebetulan ada yang anggota TNI, berarti kita tidak bisa langsung menyampaikan bahwa ini mungkin perilaku dia yang kesekian kali. Tapi setidaknya ini menjadi presiden buruk terhadap institusi TNI terkait dengan salah satu anggotanya yang menggunakan seragamnya untuk menunjukkan kekuasaan atau otoritasnya kepada masyarakat. Demikian. Dan yang perlu kita ketahui lagi adalah apakah selama ini dia menggunakan fasilitas yang diberikan oleh TNI, misalnya dengan menggunakan seragam atau atribut-atribut lain yang mungkin bisa mengintimidasi orang lain. Mbak Hanifah, tapi kan ketika sudah ada tersangka sipil juga yang ditangani polisi, sekarang ada tersangka juga yang ditangani di Pomdam. Gimana koordinasi antara dua institusi ini? Oke, baik. Bahwa yang kita ketahui pula di pihak TNI sendiri punya hukum yang sudah mereka sepakati. Tapi bagaimanapun juga secara umum atau secara default ketika ini ada kejadian-kejadian terkait pidana, itu defaultnya adalah ini harus diumumkan atau secara terbuka. Karena kalau tidak terbuka, masyarakat pasti akan menuduh gitu ya, berpikiran macam-macam bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari kasus ini. Atau ada hal tertentu yang mungkin tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga menimbulkan narasi-narasi yang negatif dari masyarakat kepada institusi tertentu. Jadi alangkah baiknya kalau ini disampaikan secara luas, karena bagaimanapun juga walaupun dia dari anggota TNI, dia tetap masyarakat biasa yang tetap perlu diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, Mbak Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu Mbak Hanifah. Terima kasih Mbak Cindy. Sesaat lagi di Kompas Petang, Presiden Prabowo Subianto mendatangi Bali dan bertemu warga terdampak banjir. Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah pedagang terdampak di Pasar Badung turut menjanjikan bantuan. Banjir di Bali menyebabkan 18 orang meninggal dunia. Tetap di Kompas TV. Sugar dulu. Wah,